Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desi William, STRKes MKM, dosen D3 Kesehatan Gigi Politeknik Bina Husada Kendari. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi dalam keperawatan gigi. Pada mata kuliah komunikasi keperawatan gigi menggunakan metode DII, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah komunikasi dalam keperawatan gigi merupakan mata kuliah wajib semester 2 pada program studi D3 Kesehatan Gigi Politeknik Bina Husada Kendari. Mata kuliah komunikasi dalam perawatan gigi memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester dengan metode pengajaran, teori, dan praktikum. Mata kuliah komunikasi dalam keperawatan gigi bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep komunikasi secara umum serta implementasinya. Pada mata kuliah ini membahas tentang yang pertama, konsep komunikasi secara umum. Yang kedua, konsep komunikasi terapeutik. Yang ketiga, penata laksanaan komunikasi terapeutik dalam asuhan kesehatan gigi individu, masyarakat maupun pasien rawat inap. Yang keempat, penata laksanaan komunikasi terapeutik tahap pra-interaksi. Yang kelima, penata laksanaan komunikasi terapeutik tahap orientasi. Yang keenam, penata laksanaan komunikasi terapeutik tahap kerja. Yang ketujuh, penata laksanaan komunikasi terapeutik tahap terminasi. Yang kedelapan, teknik komunikasi dalam pelaksanaan tugas administrasi atau asistensi. Yang kesembilan atau terakhir, teknik komunikasi terapeutik dalam asuhan keperawatan gigi pada individu. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi D3 Kesehatan Gigi yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya yaitu: yang pertama, mampu berkomunikasi secara efektif dengan anak dan orang tua dalam pelayanan kesehatan gigi. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dan teknik komunikasi. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif dengan anak dan orang tua dalam pelayanan kesehatan gigi. Yang keempat, mampu melakukan penyuluhan kesehatan gigi kepada anak dan orang tua. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan, yang pertama, memahami dan menguasai konsep komunikasi secara umum. Yang kedua, memahami dan menguasai konsep komunikasi terapeutik. Yang ketiga, melakukan penata laksanaan komunikasi terapeutik dalam asuhan kesehatan gigi baik pada individu, masyarakat maupun pasien rawat inap. Yang keempat, melakukan penata laksanaan komunikasi terapeutik dalam orientasi, pra-interaksi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan, yaitu yang pertama, memahami dan menguasai konsep komunikasi secara umum. Yang kedua, memahami dan menguasai konsep komunikasi terapeutik. Yang ketiga, melakukan penata laksanaan komunikasi terapeutik dalam asuhan kesehatan gigi pada individu, masyarakat maupun pasien rawat inap. Yang keempat, melakukan penata laksanaan komunikasi terapeutik pra-interaksi, orientasi, kerja, dan fase terminasi. Yang kelima, memahami dan menguasai teknik komunikasi dalam pelaksanaan tugas administrasi atau asistensi. Dan yang terakhir, memahami dan menguasai teknik komunikasi terapeutik dalam asuhan kesehatan gigi pada individu. Referensi yang digunakan pada mata kuliah komunikasi dalam keperawatan gigi beragam, tetapi referensi utama dalam kuliah ini mengacu pada modul komunikasi dalam keperawatan gigi yang telah dirancang dan disusun sesuai RPS 1 semester. Sistem penilaian yang dilakukan berupa: yang pertama, kehadiran dan partisipasi aktif sebesar 10%. Yang kedua, tugas individu sebesar 15%, tugas kelompok atau presentasi sebesar 15%, praktikum simulasi komunikasi terapeutik sebesar 30%,
ujian tengah semester atau UTS sebesar 15%, ujian akhir semester atau UAS sebesar 15%. Mahasiswa diberi kesempatan secara terbuka dan transparan untuk mengetahui nilai baik teori, praktikum, maupun hasil ujian akhir, sehingga mahasiswa termotivasi untuk mendapatkan nilai akhir yang maksimal. Baiklah, selanjutnya mari kita menyaksikan bersama video praktikum yang dilakukan di Laboratorium Prodi D3 Kesehatan Gigi Politeknik Dina Husada Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita asistensi mengenai masuk pertemuan ke-8 untuk CPL pembelajarannya, yaitu yang pertama melakukan teknik komunikasi dalam pelaksanaan tugas sebagai administrasi atau prinsip. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut baik individu, masyarakat maupun pasien perawat. Dan yang ketiga, mampu melakukan tahapan komunikasi terapeutik yang tahap interaksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap Definisi. Terus kita sebelum kita praktikum, hari ini saya asistensi dulu yang 4 tahap tadi. Jadi sebelum kalian simulasi, saya jelaskan dulu 4 tahap: tahap interaksi, orientasi, tahap kerja, sama tahap Definisi. tahap interaksi. Dia itu lebih ke persiapan operator. Yang pertama, memakai pakaian kerja itu yang bersih dan sopan. Yang kedua, itu memakai tanda guna, papan nama, sama NIM institusi. Yang ketiga, berpenampilan menyenangkan. Jadi kita sebagai perawat gigi itu harus berpenampilan menyenangkan untuk menerima pasien. Contohnya, misalnya kalau kalian kerja di puskesmas atau di klinik, biasa pasien datang dalam keadaan sakit, tidak mungkin kalian terima pasien dengan orang wajah yang tidak enak dipandang sama pasien. Terus yang terakhir, mempersiapkan keperluan pendataan pasien seperti kartu status, penjelasan tahap fase prainteraksi. Yang kedua, fase orientasi.
pertama itu mempersilahkan duduk pada kursi gigi dan memberi salam memperkenalkan diri kepada pasien. Kedua, berkomunikasi dengan jelas dan sopan. Yang ketiga, menunjukkan tujuan, menanyakan tujuan pasien ini apa. Yang keempat, menanyakan keluhannya. Terus yang terakhir itu selama berkomunikasi mahasiswa menghargai pendapat pasien. Fase kerja, mahasiswa menjelaskan alat dan bahan untuk membuat perawatan. Misalnya pasien mau datang untuk scaling, jadi itu kalian siapkan alat dan bahannya sebelum kalian tindaki. Terus yang kedua, menjelaskan proses tindakan perawatan yang akan dilakukan setelah kalian tindaki, setelah di scaling tadi. Jelaskan sama pasiennya apa yang ada di dalam kerja, misalnya alatnya itu alat apa yang dipakai, terus fungsinya apa dan lain sebagainya, itu dijelaskan sama pasiennya ya. Terus ini ada misalnya contoh kayak, dan yang ketiga, mahasiswa menunjuk pasien agar kooperatif bahwa perawatan yang dilakukan tanpa ada rasa sakit atau trauma. Jadi misalnya kalian dapat pasien yang anak kecil, itu kalian harus misalnya mau lakukan tindakan pencabutan kayak anestesi keluarga itu dicoba sama anaknya supaya mereka tidak trauma dan tidak tahu apa itu yang bahan apa yang kalian gunakan. Terus yang keempat, mahasiswa PK dan menanggapi terhadap reaksi atau keluhan yang diberikan pasien. Yang kelima, bekerja, mahasiswa selama bekerja, mahasiswa memperlakukan pasien dengan lembut dan penuh perhatian. Itu tahapan fase kerja. Dan yang terakhir, fase terminasi. Fase terminasi dia fase akhir, mana mahasiswa menyampaikan tindakan yang telah dilakukan sama pasien, menanyakan keadaan setelah perawatan, menentukan perhatian pasca perawatan. Misalnya contohnya kayak kasus pencabutan. Setelah kasus pencabutan, kalian sampaikan fungsinya sama pasien, tamponnya diintip selama berapa lama? 30 menit. Terus instruksinya setelah pasca pencabutan tidak boleh makan di gigi yang bekas yang telah dicabut. Terus tidak boleh dikorek-korek kusinya dan sebagainya. Nah, oke, ada pertanyaan tentang fase tadi? Jelas? Jelas. Jadi untuk praktikumnya ada mulai 1 dan 2 unit bisa diisi untuk 2 mahasiswa, 1 sebagai operator, 1 sebagai pasien. Oke, untuk kasusnya nanti di data unit masing-masing saya bagi, setelah saya bagi kasusnya disiapkan nanti alat sama bahan yang akan digunakannya. Selamat datang di klinik kami. Perkenalkan, nama saya Taufik sebagai operator pada siang hari ini. Boleh tahu Pak dari apa Bapak datang ke sini? Saya baru setiap makan selalu makanan satu Pak. Berarti mau ditambah Pak. Nah, sebelum kita melakukan penambahan, saya akan mengisi data terlebih dahulu ya. Kalau boleh tahu Pak, nama Bapak siapa? Tempat dan tanggal lahir Bapak? Boleh tahu Pak, pekerjaan Bapak? Alamat tempat pemulasaran? Oke Pak, untuk riwayat kesehatan umum Bapak, apakah Bapak punya kelainan penyakit penyakit jantung, diabetes, hepatitis, dan gastritis? Apa ya?
Oke Pak, ini telah dilakukan pengisian data Bapak. Selanjutnya silakan ke dental unit untuk dilakukan rawat. Silakan Pak. Kita mohon tunggu sebentar ya Pak, saya akan mempersiapkan alat dan air terlebih dahulu. Perawatan jika ada orang kurang nyaman, tidak nyaman, silakan datang ke Bapak ya. Oke, Pak. Oke, mulai. Sudah berterus sih. Ada juga. Sudah Pak, coba tetap gigit. Apakah ada yang mengganjal atau merasa kurang tidak nyaman? Tidak ya Pak? Oke Pak, silakan umur dulu. Oke Pak, ini sudah dilakukan perawatan, penembalan. Ini Pak, saya jelaskan sedikit dulu alat dan bahannya Pak. Di sini ada alat yang digunakan yang diaplikasikan ke gigi Bapak.
Ini untuk saya namanya. Ini, Pak. Oke. Nah, di sini ada alat-alat yang digunakan. Yang pertama itu ada pinset, ada kacang mulut, dan ini sande, dan terakhir ada plastis ini. Pak. Oke, bagaimana Pak setelah perawatan tadi? Apakah ada yang kurang jelas atau mungkin ditanyakan? Tanyakan ya. Baik Pak, jadi sebentar yang belum makan dan minum yang keras-keras, dan kalau bisa Pak jangan dulu merokok, karena nanti kita kalau misalnya Bapak merokok nanti itu tambalannya ada menguning, nanti buat baru semua kan. Bapak, baik Pak, silakan. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Nevidia selaku operator yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh saya tahu, apa keluhan yang datang ke sini? Ini rasa-rasa kok akhir ini kayak sekarang gitu. Oh, berarti kita mau melakukan perawatan sterilin ya? Oke. Sebelum itu, saya akan mengisi datanya untuk keperluan administrasi. Kalau saya mau tahu namanya siapa? Siapa? Tempat tanggal lahirnya dari tanggal 20 bulan 10 tahun 2000. Oke, pekerjaannya swasta. Alamatnya itu ada di mana? Saat ini di Baru Kota. Oke. Agama Islam. Golongan darahnya diingat? Oh. Oke. Bisa sebutkan nomor teleponnya? 08 21 15 99 3. Oke, Ibu punya riwayat kesehatan seperti tekanan darah, jantung, awal sehatnya. Ibu jadi sudah selesai untuk mengisi datanya. Ibu boleh langsung ikut saya untuk ke detalnya. Bukan hidup Ibu, ya. Baik, ya. Soalnya mana jadi bagaimana? Baik Ibu, jadi Ibu menurut sementara saya akan mempersiapkan alat bahannya. Baik Ibu, jadi sekarang saya akan melakukan uji. Jadi nanti kalau Ibu merasa nyilu atau tidak nyaman, silakan angkat tangan kiri.
normal karena ada getarannya. Baik Ibu, jadi perawatan skill ini sudah selesai. Gimana perasaannya? Saya rasa kayak mau sekali. Oh iya, karena kan sekarang giginya sudah hilang. Karena begitu. Nah, jadi tadi itu ada alat yang saya gunakan untuk perawatan skill. Pertama ada mirror atau kaca mulut. Dia ini berfungsi untuk melihat bagian dalam mulut yang sering dilihat oleh mata langsung. Kemudian di sini ada pinset. Nah, pinset ini kami gunakan untuk mengambil karang gigi yang telah terbuka. Kalau misalnya karang giginya kecil, jadi kan tidak sulit sampai ke tengah. Ada pinset. Kemudian di sini ada sonde. Dia ini kami gunakan untuk mengukur lubang. Kalau misalnya setelah kami bersihkan karang giginya, ternyata di dalam situ ada lubang. Itu kami ukur. Dan yang di sana ada alat tadi, itu namanya cara kami gunakan itu untuk membuka karang giginya dengan kanan atau dari tangan. Jadi apa yang ibu ingin kami tanyakan saja. Baik Ibu, kan maka dilakukan perawatan sekali. Jadi nanti itu minimal 6 bulan sekali Ibu datang ke klinik untuk mengontrol dan Ibu apakah harus disikat lagi karena giginya atau tidak. Dan juga misalnya nanti Ibu mulai melihat gigi Ibu sudah mulai ada titik hitam, itu jangan dibiarkan. Nanti itu akan menjadi lubang gigi yang besar jika dibiarkan. Oke, mungkin itu saja Ibu. Silahkan. Baiklah, itulah tadi cuplikan praktikum yang dilakukan fase, yaitu fase prainteraksi, orientasi kerja, dan fase terminasi. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.